Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja berjudul Ngunduh Jiwo. Sedikit gambaran ya. Jadi Ngunduh Jiwo ini menceritakan seseorang istri yang jadi korban pesugihan perias pengantin. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa kisah selengkapnya? Nantikan ceritanya bersama aku. Buat kalian yang baru gabung, silakan untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Karma buruk di malam bulan pengantin. Desa Wongso. Dini mulai membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap cermin yang ada di hadapannya. Kali ini dia sengaja melanggar segala perintah yang diberikan oleh calon mertuanya itu untuk memakan bunga melati yang tinggal tersisa beberapa butir saja. Ia juga sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Entah mengapa, kali ini pikirannya hanya tertuju kepada kedua orang tuanya. Dia tidak memperdulikan pernikahannya esok hari. Seandainya dunia bisa diputar kembali, mungkin Dini akan menghabiskan waktunya hanya untuk kedua orang tuanya. Dia sudah termakan dengan omongan manis Bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercayakannya. Hatinya sudah benar-benar kecewa. Semenjak saat itu, Dini tidak menyangka jika pernikahannya adalah pernikahan yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Benar kata ibu, Dini harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya. Namun, orang itu sendirilah yang akan menjadi sumber rasa sakit yang sangat besar. Dini mulai merasakan hal tersebut, manakala dirinya melihat dengan jelas dua orang yang dikenalinya sedang bermesraan. Sembari memandangi cermin, Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat Biima. Jika memang apa yang dikatakan oleh ibunya benar, maka dia akan melakukan apapun demi membatalkan semua ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Mana yang lebih menyakitkan nantinya, dibatalkan oleh cinta atau terbunuh karena melanggar tulah, ucap Dini. Perlahan, tatapannya berubah layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap membunuh calon suaminya. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa yang dia rasakan saat itu juga. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Padahal sejatinya, orang yang mencintainya adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dua perasaan dalam satu hati. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan ibunya, Ibu Sri. Dia sadar penderitaan yang terjadi terhadap ibunya oleh sebab perbuatan dari calon mertuanya itu. Sudah berada di ujung tanduk pada bulan pernikahan, keraguan Dini semakin memuncak. Ia sama sekali telah dibodohi oleh gemerlap manis perkataan Bagus yang telah menodai ketulusan cintanya. Ia juga merasa telah menjadi anak yang durhaka karena tidak mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya saat itu. Sembari menengok ibunya yang masih terbujur kaku di kamar, Dini tersenyum menghadap ke arah jendela kamar ibunya. Ia kali ini tidak bisa diperdaya lagi. Wanita yang terlahir dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan dendam dan karma. Dan hal ini digambarkan langsung oleh Dini yang saat itu menatap dunia bagaikan sebuah panggung drama yang dimainkan oleh orang-orang besar. Dia hanyalah pemeran pengganti yang ketika sudah tidak lagi menarik, maka akan diganti oleh pemain lainnya yang secara kebetulan lebih dibutuhkan dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya Bu, kita ini orang biasa, terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun orang-orang yang memiliki tanah bertuah dan harta yang melimpah seolah-olah menjadi Tuhan dalam satu hari untuk memperdaya orang-orang seperti kita.
Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Ia kemudian menuju ke ranjang ibunya, mengelus rambut Ibu Sri secara perlahan. Lalu tidak berselang lama, Dini meneteskan air mata hingga terjatuh tepat di pipi ibunya. Andaikan aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu menderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu adalah dua benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu. Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sisa-sisa di bulan pengantin ini. Dini harus tetap kuat. Dia kembali mengusap air matanya dan bertindak seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa untuknya saat ini. Ia menyanggul rambutnya yang sudah berantakan dan beranjak pergi dari kamar ibunya. Akan tetapi tanpa disadari oleh Dini, Ibu Sri ternyata mendengar semua apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Hati kecil anaknya telah terkutuk. Kini Dini telah menemukan jalan kehidupannya dan telah mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kompleks yang sedang dihadapinya saat ini. Rumah Mbak Suryani. Kini kekecewaan terbesar benar-benar tergambarkan di raut wajah Ustadz Somantri. Entah mengapa hatinya begitu terkikis mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi yang dimiliki oleh Mbah Sur. Aku bahkan curiga dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Ngunduh jiwa tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku tidak yakin jika hanya Bunda Melati saja yang menjadi sosok utama dalam panggung persembahannya. Jelas Ibu Sumi. Lagi dan lagi, Ibu Sumi seperti memberikan banyak asumsi yang tidak masuk akal. Namun jika dipikir secara logika, memang benar adanya. Ibu Sumi selayaknya orang yang bertugas memandikan jenazah, telah mengetahui tanda-tanda jenazah yang meninggal. Dengan meninggalnya banyak sekali urusan di dunianya. Hal ini menjadikan keraguan besar terkait dengan apa yang sudah terjadi selama ngunduh jiwa itu diciptakan. Hal yang seharusnya tidak ditemukan dalam pencariannya kini terkuak dengan sendirinya. Selama ini kita hanya mencurigai Bunda Melati yang notabene sebagai penggerak dari ngunduh jiwa. Akan tetapi kita tidak pernah mencurigai suaminya. Sekarang aku ingin bertanya kepada Mbak Sur, di manakah suami dari Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur tiba-tiba terkejut mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut wajahnya tiba-tiba saja berubah manakala Ibu Sumi melemparkan pertanyaan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Suami dari Bunda Melati? Tanya Mbah Sur. Apakah ketika di hari pernikahan Rahayu dia datang atau memang sengaja disembunyikan oleh Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi melihat dengan jelas keraguan yang tertanam dalam wajah Mbah Sur. Keraguan yang tercipta membuat mulutnya sulit mengatakan kejujuran di hadapannya. Kedua tangan dari Mbah Sur juga bergetar, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri untuk bisa memilih dan memilah kalimat yang berada di kepalanya agar jawabannya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sumi. Mengenai itu, ucap Mbah Sur. Mengenai itu, ucap Ustadz Somantri yang menunggu jawaban jujur dari mulut Mbah Sur. Ibu Sumi tersenyum. Dia sudah tahu jawaban apa yang ingin dikatakan oleh Mbah Sur lewat dengan penggambaran wajah dari Mbah Sur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian dari ritual ngunduh jiwa itu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Tiba-tiba Mbah Sur langsung bersujud tepat di kaki Ibu Sumi. Dia memohon-mohon kepada Ibu Sumi untuk tidak melanjutkan pembongkaran dari ritual ngunduh jiwa ini lebih dalam. Nyalina benar-benar menciut tatkala Ibu Sumi berhasil membongkar secara perlahan terkait dengan fakta yang ada di dalam ritual tersebut.
Aku mohon kau jangan lebih dalam untuk turut serta dalam hal ini. Aku tidak ingin hal-hal yang mengerikan akan terulang kembali, jelas Basur kepada Ibu Sumi. Ibu Sumi kemudian melepaskan kedua tangan Basur yang memohon-mohon sembari memegangi kedua kakinya dengan sangat kencang agar Ibu Sumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual ngunduh jiwo. "Mbah," ucap Ibu Sumi. Ibu Sumi mencoba menegakkan kembali dagu Basur yang sudah merendah. Secara usia, Basur jelas lebih tua dari Ibu Sumi. Akan tetapi terkait dengan kebodohan dalam memilih jalan hidup, Basur adalah salah satu dari orang-orang yang sengaja menerjunkan diri ke dalam sumur penuh dengan kerikil tajam dibanding dia menjatuhkan diri ke dalam ranjang tidur berisi bantal-bantal empuk yang membuat tubuhnya menjadi nyaman. Hidupmu tinggal hanya dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak menjamin siksa kuburmu diringankan. Aku bisa mengatakan seperti ini karena dosamu sangatlah besar. Kau telah menjual anakmu sendiri, lalu menjadikan masa tuamu penuh dengan gemerlap harta yang sejatinya telah menyeretkanmu dalam neraka dunia, ucap Ibu Sumi sembari tersenyum ke arah Basur. Ustadz Sumantri terkejut dengan kalimat indah yang baru saja dilontarkan Ibu Sumi. Menurutnya perkataan itu benar-benar telah menunjukkan jati diri dari Basur yang sudah berada di ambang penyesalan. "Seharusnya hari ini kau pergi ke masjid untuk mendengarkan pesan-pesan kematian dan menanamkan banyak ladang pahala. Akan tetapi," potong Ibu Sumi. Basur hanya menyimak setiap kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Sumi yang sudah berlagak layaknya orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Dengan memberitahu semua hal-hal yang kau ketahui dengan ngunduh jiwo, maka masa tuamu akan penuh dengan kedamaian. Bukan hanya itu saja, siksa kuburmu akan diperingan kecuali kau menjadi hamba yang benar-benar bertaubat terhadap Tuhan. Hati Basur seperti terbakar oleh api. Dia merasa sudah direndahkan oleh orang lain yang bahkan dia sendiri tidak mengenalinya. "Kurang ajar kau Sumi, kau tahu apa tentang dosa dan siksa kuburku? Kau tahu apa tentang kehidupanku yang penuh dengan penderitaanku? Kau tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya?" tanya Basur. Tanpa sadar, Basur telah membongkar secara perlahan terhadap keraguan dari Ustadz Sumantri yang awalnya tidak mempercayai jika Rahayu benar-benar ditumbalkan oleh Basur. "Jadi, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar? Rahayu ternyata ditumbalkan atas kehendakmu?" tanya Ustadz Sumantri sembari menatap ke arah wajah Basur. Tiba-tiba Ibu Sumi tertawa terbahak-bahak. Pak Sumardi yang melihat istrinya itu tertawa hanya keheranan. Baru kali ini dia melihat sisi lain dari istrinya yang benar-benar sangat tidak terduga. "Sialan kau Sumi, kau sudah menjebakku agar mengakui semua perbuatan salahku," teriak Basur sembari mengarahkan beberapa pukulan ke arah Ibu Sumi. Pak Sumardi berusaha menghentikan pertikaian itu. Dia mencoba untuk menangkis satu persatu pukulan dari Basur yang terlihat sangat tidak bertenaga karena telah dimakan usia ke arah istrinya. "Pergi kau dari rumahku, pergi!" teriak Basur sembari mengarahkan beberapa pukulan lagi. Namun Pak Sumardi masih bisa menangkis pukulan Basur yang mengarah ke istrinya itu. Ibu Sumi menghentikan tawanya sekarang. Dia kemudian menundukkan kepalanya sembari memainkan jari jemarinya secara perlahan, seolah-olah ingin membuktikan segala apa yang diucapkannya. Ibu Sumi justru memberi tantangan yang mengerikan kepada Basur. "Aku tahu siapa pelakunya dalam ngunduh jiwo ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu saat ini, Basur. Aku tahu apa yang selama ini orang-orang menyalahkan Bunda Melati karena merasa sejatinya pelaku penembalan ini adalah dirinya sendiri," jelas Ibu Sumi kepada Basur. "Apa maksudmu Sumi?" tanya Basur. "Apakah perias pengantin benar-benar telah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau
pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngunduh terhadap gadis-gadis perawan? Tanya Ibu Sumi. Basur berteriak dengan kencang dan meminta kepada Ibu Sumi untuk terdiam. Dia tidak ingin Ibu Sumi meneruskan kembali apa yang seharusnya tidak diucapkan. Cukup Sumi, kau bukan orang asli desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menahu kenapa semuanya bisa terjadi. Jelas Mbah Sur. Ibu Sumi kemudian melepaskan tangan suaminya yang masih menahannya agar tidak lepas kendali tatkala emosinya sudah meluap dalam menggapai tanggapan dari Mbah Sur. Aku ini orang yang sering memandikan jenazah. Setiap hari aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati. Semenjak ngunduh jiwa berlangsung, hidupku penuh dengan teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong, itu semua adalah suara dari anakmu, Rahayu, teriak Ibu Sumi. Basur terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi melebihi dari dugaannya sendiri. Teror dan kejadian yang mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang yang bahkan untuk Basur sendiri tidak mengenalinya. Namun ada satu pertanyaan yang saat itu juga tercipta di pikiran Basur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi hingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya? Tetapi mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Tanya Basur. Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dada jika mengingat kejadian itu kembali. Pak Sumardi mulai angkat bicara. Sedari tadi dia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini, atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Basur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah dari Wati. Kau mungkin telah mengenalnya, jelas Pak Sumardi. Dia pasti sudah mengenalnya. Basur dan Pak Wikto itu satu komplotan, ucap Ibu Sumi. Apa maksudmu? Tanya Basur. Diam dulu. Jika semua dibicarakan seperti ini, tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwa. Besok sudah memasuki bulan pengantin. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, ucap Pak Sumardi. Tidak semua Pak, cukup kita berdua. Dua orang ini adalah komplotan dari mereka, ucap Ibu Sumi. Lagi dan lagi, Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal hingga tidak menyukai sama sekali dari Basur dan juga Ustadz Somantri. Diam dulu Bu, aku tahu kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi dengan siapa lagi kita akan mencari informasi ini selain dengan mereka berdua? Tanya Pak Sumardi. Walau bagaimanapun juga Pak Sumardi tetap merangkul Basur dan juga Ustadz Somantri. Menurutnya ada banyak hal yang belum diketahui oleh Pak Sumardi terkait dengan ngunduh jiwa itu sendiri. Aku mohon untuk semuanya, besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Tanya Pak Sumardi. Akan tetapi gerak-gerik dari Basur mulai terlihat kembali. Sepertinya dia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu untuk kesejahteraan serta kedamaiannya di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwa. Tapi menurut kalian, berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwa itu? Tanya Basur. Pelaku ngunduh jiwa? Tanya Pak Sumardi. Benar, sebelum kita menyelesaikan semua masalahnya, apakah kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Tanya Basur kembali kepada mereka semua.
Ibu Sumi kembali berpikir untuk mendapat jawaban pertanyaan yang diarahkan oleh Mbak Sur terkait dengan pelaku dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. Setauku pelakunya itu ada 4, ucap Ustadz Somantri. Sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah, dan juga Cici. Bagaimana dengan Wikto? Tanya Mbak Sur. Tidak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal ini. Akan tetapi status dari Mbak Sur sendiri masih belum jelas. Apakah dia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wikto, atau memang dia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwa dijalankan? 2 orang, jawab Ibu Sumi. Tiba-tiba Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Ia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwa itu. 2 orang, siapa saja? Tanya Mbak Sur. Aku tidak tahu terkait 2 orang pelaku ini. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka, Bunda Melati dan yang lain, yang sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka, Bunda Melati dan yang lainnya, hanyalah penggerak dari ngunduh jiwa. Mbak Sur tersenyum mendengar jawaban yang diberikan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Jadi siapa pelakunya? Tanya Ustadz Somantri kepada Mbak Sur. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar penjelasan dari Mbak Sur. Padahal selama ini mereka berdua hanya berkiblat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Tanya Ustadz Somantri. Aku tidak bisa memberitahu akan hal itu, jelas Mbak Sur. Tunggu, jika dirimu tidak bisa memberitahu, apakah selama ini semua yang kau ceritakan hanyalah karangan palsu dirimu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Kali ini Mbak Sur yang tertawa kegirangan. Dia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta yang lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbak Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya. Ternyata 1 bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus yang ritualnya itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari ngunduh jiwa. Kurang ajar Ketua Bangka, kau telah membuat siksa kubur dalam duniamu sendiri, teriak Ibu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbak Sur. Tapi anehnya Mbak Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Sumi. Justru dia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Cepat katakan, siapa pelakunya? Cepat katakan bajingan, teriak Ibu Sumi. Udah Bu, kasihan Mbak Sur, pinta Pak Sumardi. Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuki Tua Bangka ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya. Dia sendiri telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa di bulan pengantin. Sekali lagi, Ibu Sumi benar-benar kehilangan kendali. Pak Sumardi meminta kepada Ustadz Somantri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. Bantu aku Ustadz sialan, jangan hanya diam. Iya Pak. Ustadz Somantri berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Dia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar bisa dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batasnya.
Sedangkan Basur, dia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosinya. Sampai akhirnya rambut dari Basur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Basur menundukkan kepalanya. "Kau tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka?" tanya Basur. Semua terdiam. Mereka tidak ingin menjawab ocehan yang dikeluarkan oleh Basur kepada mereka semua. Dia, pelaku dari Ngunduh Ciwo, benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh Demit Manten. Ibu Sumi tidak ingin meladeni ocehan aneh dari tua bangka itu. Ia lebih memilih untuk bangkit dari duduknya dan mencari informasi sendiri terkait dengan apa yang selama ini dicarinya. "Apakah kau tidak tertarik, Sumi, untuk mengetahui siapa pelakunya?" tanya Basur. Ibu Sumi terdiam sejenak. Dia kemudian membalikkan badannya seraya mengucapkan sesuatu yang menohok. "Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan pada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari," ucap Ibu Sumi kepada Basur. Untuk apa kau datang kemari lagi?" "Untuk memandikan jenazahmu." "Bajingan!" teriak Basur. Ibu Sumi pun langsung meninggalkan Basur dan yang lainnya. Pak Sumardi mengikutinya dari belakang. Keduanya benar-benar berani terhadap kematian yang sebenarnya sudah ada di depan matanya sendiri. Entah mengapa, selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematian yang siap merenggutnya. Dia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Mungkin Ngunduh Ciwo adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada di dalam kehidupan yang setiap harinya dekat dengan kematian. Karena itulah dia ingin sekali untuk menyelesaikan semuanya agar kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk.